operasional prosedur. Misalkan saudaranya wali kota Salatiga. Ini anaknya menteri, anaknya siapa? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di sini. Nah, di ngobrol pagi bareng kami di Kecamatan Tinggir. Pasti mantap ya. Ya, selamat pagi. Ada bintang tamu. Kali ini kami menghadirkan Sekretaris Kecamatan Tinggir. Beliau adalah Bapak Aditya Rangga Bagas. Siapa? Ulang-ulang orang apa? Intinya sana aja. Aditya Apalah artis Rangga. Yang benar Pak, biar masyarakat tahu. Bagas Rangga Jaya. Nah, Aditya Bagas Rangga Jaya SSTP. Beliau ini adalah lulusan dari IPDN dan sekarang bertugas sebagai sekretaris camat di Kecamatan Tinggir, Kota Salatiga. Selamat pagi Pak Rangga. Oke. Pak Rangga, Pak Bagas atau Terserah mau panggil apa. Pak Sek? Yang paling Mas. Oke, ya. Yang paling biar ini apa namanya masyarakat biar lebih familiar ya Pak Sek panggilnya. Ya, selamat pagi Pak Sek. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, di tengah cuaca yang tidak menentu ini seperti apa ya? Seperti perasaan padamu. Nggak menentu. Cakep. Oke. Ya. Ya, ini di ngopi pagi ini Pak Sek, mungkin yang baru-baru ini atau masih happening, masih hangat yang selalu dibahas oleh masyarakat, ya kan? Yaitu seputaran gratifikasi. Nah, menurut Pak Sekcam sendiri, gratifikasi itu apa sih? Nah, gratifikasi itu sebelum kita lebih jauh, Ya. nah kita sebagai penyelenggara negara, Ya, betul. baik itu ASN, TNI, Polri maupun sampai ke tingkat menteri maupun Ya. presiden, terus ada juga BUMD, BUMN itu kita selalu dikaitkan dengan gratifikasi. Gratifikasi itu adalah sebuah tindakan di mana pihak-pihak yang berkepentingan itu memberikan sesuatu dengan adanya imbalan. Imbalan itu bisa langsung atau tidak langsung, ataupun harapan. Oke. Ya. Harapannya di sini nggak harapan palsu ya, Mas. Harapan misalnya ya diberikan kemudahan dalam satu urusan, diberikan satu kegiatan atau proyek, ataupun ucapan terima kasih karena telah dimudahkan, itu juga disebut gratifikasi. Apapun bentuknya. Ya. Misalkan nih Pak, kalau kita di wilayah kecamatan nih, ada masyarakat kita, apalagi masyarakat pedesaan nih, biasanya kan mungkin habis panen, misalkan habis panen, mempunyai hasil dari kebunnya atau apa. Nah, ini misalkan Pak Sek dibawain oleh-oleh dari masyarakat berupa misalkan ketela, tapi di situ masyarakat minta tolong Pak Sek, gitu-gitu. Nah, termasuk itu ada kata minta tolong itu tadi. Jadi di mana seseorang atau suatu pihak memberikan sesuatu dengan harapan kepada kita penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan ini, dengan harapan diberikan suatu imbalan baik langsung maupun tidak langsung, itu gratifikasi, Mas. Jadi kalau dibawain misalnya bapak-bapak itu panen telo atau panen jagung, terus ke rumah, Pak niki sisa panen telo kula, monggo ngicipi, tapi tidak ada embel-embel mau dimudahkan, diberikan kelancaran untuk urusan atau itu boleh, tidak apa-apa. Itu dengan dasar bukan sebagai jabatan kita atau posisi kita sebagai penyelenggara. Tapi nih Pak, misalkan ya mungkin ke rumah tidak ngomong apapun, tapi besoknya setelah ke rumah masyarakat ini datang ke kantor untuk meminta pelayanan. Nah, karena mungkin kemarin atau semalam Pak Sek diberikan hasil panennya nih. Nah, itu sikap dari organisasi pemerintah sendiri bagaimana? Kita harus profesional. Jadi meskipun kita diberikan telur,
jagung, apa segala macam lah hasil bumi ya. Tapi tidak ngomong apa-apa sebelumnya. Atas dasar kita, Mas Andri kenal saya, bawain apa gitu. Terus besoknya datang lagi, terus mau kasih sesuatu, mau ngurus sesuatu, terus minta dimudahkan. Kita nggak bisa. Tetap kita harus profesional. Mau diberi apapun, selama itu tidak berkaitan dengan apa produk-produk yang kita berikan, ya jangan dilayani kemudahan-kemudahan itu, jangan digubris lah. Misalkan ada syarat, misalkan 10 syarat, kurang 1. Apakah organisasi pemerintah, misalkan di sini Pak Sekretaris Camat, ini tetap memberikan kemudahan atau bersikap profesional? Bersikap profesional. Walaupun sudah mulai lah. Karena ketika mulai kan kita nggak tahu kan, kita nggak tahu. Taunya wah ya memang Bapak ini panen jagung. Kebaikan ya, kebaikan masyarakat. Nah itulah salahnya masyarakat itu harus diberikan edukasi. Bahwa kalau memberi sesuatu kepada penyelenggara negara itu jangan jangan disalahartikan ketika kita nantinya akan ada urusan kantor tersebut, jadi ada kemudahan. Jangan disalahartikan. Jadi nek badhe ngaturi mawon, itu tidak ada tulus. Jadi di sini kita memang hal semacam itu harus disikap dengan profesional. Harus profesional. Dan kita memang mengedukasi. Iya, masyarakat juga seperti ini, Mas. Jadi kalau kita sebagai penyelenggara negara, mungkin kita bisa ngerti. Kita tahu batasan-batasan. Nah, ketika kita nyumbang, ibaratnya nyumbang itu memberi hadiah. Disumbang ketika kita punya gawe. Ada yang nyumbang kita lebih dari 1 juta rupiah, itu pun kita harus melaporkan kepada unit gratifikasi. Nah, kita di kantor di Kecamatan Tinggi ini kita juga punya UPG, Mas. UPG itu unit pengelola gratifikasi atau unit pengelola gratifikasi. UPG Kecamatan Tinggi. Di dalamnya ada siapa aja? Di dalamnya ada Pak Camat sebagai pembina, ada saya sendiri sebagai pelaksananya, ada teman-teman yang lainnya. Jadi kita selain memberikan edukasi kepada kita internal ke masyarakat dengan acara ini juga ya, kita coba edukasi ke masyarakat bahwa memberikan sesuatu dengan harapan tertentu kepada penyelenggara negara, dalam hal ini teman-teman di Kecamatan Tinggir, untuk pelayanan lebih mudah itu hil yang mustahil. Jadi kita tidak akan mengaitkan apa yang kebaikan yang diberikan itu dengan kemudahan, karena kita bekerja sesuai prosedur. Nah itu kalau dari sisi masyarakat. Kemudian yang ini mungkin pertanyaan dari masyarakat juga. Oke, itu mungkin dari masyarakat. Nah, kalau dari misalkan atasannya atau orang yang mempunyai jabatan di pemerintah kota, Salatiga ini khususnya ya. Nah, misalkan saudaranya bapak pejabat ini yang notabene atasan dari Kecamatan Tinggir, apakah Kecamatan Tinggir juga siap bersikap profesional? Siap, kita harus siap karena SOP itu kan tidak kita buat hanya untuk laporan. Standar operasional prosedur. Misalkan saudaranya wali kota Salatiga, ya tetap harus kita cek kelengkapan berkas. Jadi tidak ada yang namanya ini anaknya menteri, anaknya siapa. Itu kalau datang dengan syarat yang kurang, ya kita bagaimanapun harus melayani dengan syarat yang penuh sesuai dengan standar operasional. Dan saya yakin di kantor-kantor lain pun seperti itu. Ya, itu kan jadi satu jati diri kita bahwa profesionalitas PNS itu kan ASN itu harus dimulai dari hal-hal seperti itu. Jadi kita tidak berkepentingan untuk melayani hal-hal yang kurang dengan siapapun juga. Dan itu komitmen Kecamatan Tinggir. Kita punya komitmen Kecamatan Tinggir. Komitmen Kecamatan Tinggir. Baik, jadi di Kecamatan Tinggir mulai dari camat sampai bawah sampai kelurahan pun ya kan punya komitmen untuk semuanya menolak gratifikasi. Dan prosedural. Luar biasa, dan selanjutnya Pak, apakah ada sanksi ya? Ada sanksi dalam artian gini, yang memberikan gratifikasi itu sikap dari Kecamatan Tinggir itu bagaimana? Misalkan masyarakat memberikan sebuah apa, atau mungkin saudara dari
saudara dari internalnya sendiri, misalkan pegawainya Kecamatan Tingkir sendiri atau saudaranya pejabat yang di atasnya Kecamatan Tingkir, itu apakah ada sebuah sanksi atau apa, vonis atau apa? Kalau jika memberikan gratifikasi sendiri. Jadi untuk gratifikasi ini agak rumit ya Mas, pemberian sanksinya. Jadi pemberian gratifikasi ini kalau sudah mengarah ke arah suap ini jatuhnya ke Tipikor ya. Nanti ada undang-undang Mas, ini saya bacakan rapat-rapat. Jadi pada UU Tipikor pasal 5 ayat 1 itu gratifikasi yang memenuhi unsur tindak pidana suap itu bisa diberikan ancaman hukuman penjara antara 1 sampai dengan 5 tahun. Dan pasal 13 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun. Jadi sebenarnya secara aturan itu gratifikasi itu sudah diatur di perundang-undangan produk hukum kita. Cuma untuk yang tidak mengarah ke suap, mengarah ke mengarah ke ini, itulah ibaratnya kekeluargaan dan segala macam, itu memang belum secara maksimal kita laksanakan. Nah itu bisa kita hindari karena kalau kita membiasakan yang kecil Mas, membiasakan menerima yang kecil, gampang sing gampang gitu. Saya yakin yang besar pun nanti ketika ada suap untuk dalam tanda kutip ya, ada proyek dan segala macam itu akan diterima. Kalau yang kecil kita biasakan. Makanya sanksi yang pertama itu moral Mas. Nah, kita harus mengubah mindset mental. Ya. Jadi pegawai itu jangan seperti ini. Seperti ini baru bekerja, tidak. Kita sudah digaji kok Mas. Kita digaji secara profesional oleh negara, pemerintah untuk melayani masyarakat sesuai prosedur. Ingat ya, melayani masyarakat sesuai prosedur. Jadi kita tidak melayani masyarakat itu berdasarkan bukan karena embel-embel ini Putrani Sinten ini beda prosedur, tidak. Jadi kita prosedur itu berlaku untuk semuanya. Ini komitmen, kembali lagi komitmen dari Kecamatan Tingkir, Pak Camat dan Pak Lurah, Bu Lurah dan kami semua, kita semua di Kecamatan Tingkir sudah berkomitmen bahwa masyarakat harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Haknya mendapatkan pelayanan yang baik, pelayanan untuk administrasi dan segala macam di bidang pemerintahan. Kewajibannya ketika ingin mendapatkan haknya juga harus dipenuhi, prosedurnya harus dipenuhi. Jadi tidak dengan cari pelicin. Kita tidak butuh pelicin diberikan ini itu untuk melayani, tidak, karena semua sudah kembali lagi tusi Mas. Jadi ini bagi edukasi lagi ya bagi masyarakat bahwasanya pemberi atau yang menerima pun semuanya kena sanksi jika itu terbukti menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan Kecamatan Tingkir berkomitmen soal itu. Baik ya. Nah sekarang gini Mas, Mas Sekcam ya. Mas Sekcam. Mas Sekcam. Jadi gini, misal dari Kecamatan Tingkir sendiri bentuk transparansinya ini apa? Kita masyarakat ini kadang-kadang butuh. Lah, Kecamatan Tingkir ini cocok kok ana sing diumpetke, ana sing di kenyataane begitu kadang kita bisa menduga-duga di web itu Mas. Di web untuk pengelolaan anggaran maupun produk-produk dari produk SK, SE dan segala macam yang kita berikan itu bisa diakses melalui website tingkir.salatiga.go.id ya. Nah, itu kita punya. Terus kita juga punya Instagram ya Mas ya. Instagram Tingkir, Kecamatan Tingkir Salatiga. Nah, di situ informasi-informasi masyarakat misalnya pengen tahu apapun mengenai hal apapun. Nah, ini ke depan Mas, ke depan kita kan juga punya pikiran, kita akan bekerja sama dengan Bapak Ibu Lurah untuk memampangkan produk-produk pembangunan. Di era sekarang kita punya dana kelurahan, kita punya DOSG dan segala macam, dana-dana dari tingkat kota maupun tingkat pusat yang digelontorkan ke wilayah itu akan kita pampangkan Mas. Termasuk anggarannya, penggunaannya, anggarannya, lokasinya. Jadi masyarakat tahu ya ini transparansinya. Dana kelurahan A ini berapa sih? Dipakai untuk apa? Kan nanti masyarakat bisa ngecek loh. Seperti ini dipakai untuk ini dibangun seperti ini, pas atau tidak gitu. Karena sekarang judi yang paling pas itu masyarakat. Ya. Di era digitalisasi ini ya kan kita nggak akan jadi di era digitalisasi ini semuanya merekam, bahkan tindak tanduk apa yang kita kerjakan, apa yang
kita lakukan untuk masyarakat ini kadang yang sudah benar aja kadang Ya, kadang kalau dibengkokkan dipelintir-pelintir. Nah ini makanya Kecamatan Tingkir mempunyai sikap transparansi. Ya, mempunyai sikap transparansi melalui dan bisa diakses langsung oleh masyarakat. Diakses langsung, ya. Nah, di websitenya Kecamatan Tingkir, kemudian Instagram, Betul. atau misalkan yang masih kurang puas bisa dilayani secara tatap muka. pribadi bisa. Bisa, tatap muka Oke. bisa. Jadi ini bentuk dari komitmen Kecamatan Tingkir untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Tingkir dan Kota Salatiga. Misalkan, jadi jangan juga masyarakat juga misalkan yang tidak tahu atau belum paham sudah menyebar, berasumsi atau menyebar hoax. Bijaklah menggunakan bijak kita punya media sosial. Punya smartphone, namanya yang pakai pun jadi smart ya Mas. Oke. Ya. Dan Kecamatan Tingkir welcome untuk semua. Kita welcome. Apapun ya, berarti apa yang masyarakat misalkan daripada berasumsi, menduga-duga, silahkan ditanyakan dan mungkin bisa DM dari Instagram atau datang langsung menanyakan apa sih program-programnya maupun apa yang kok ini ada kecurangan atau mungkin pembangunan ini kok tidak sesuai. Nah, misal praduganya seperti itu, silakan dicek langsung di Kecamatan Tingkir atau monggo silakan. Ya. Dan komitmen Bapak Ibu Lurah pun begitu. Kita punya komitmen bahwa kita itu pelayan masyarakat ya. Kita pelayan masyarakat, kita melayani masyarakat, kita mengabdi kepada masyarakat dengan catatan ya, masyarakat juga memenuhi prosedur ya, memenuhi prosedur. Jadi di era sekarang itu melayani kita itu saling kita melayani, masyarakat juga menghormati. Jadi kita punya aturan standar operasional prosedur, kita juga punya transparansi, kita juga punya komitmen, dan harapan kami masyarakat juga berkomitmen. Jadi jangan sampai masyarakat kita kembali ke gratifikasi ya. Pengennya dimudahkan, pengennya dicepatkan, semua ada aturannya, semua ada aturannya, semua ada standarnya. Jadi kita tidak akan melayani dengan atau tidak akan membuat masyarakat itu jadi susah kalau syaratnya lengkap intinya itu. Jadi kembali Mas tadi intinya kita harus mengubah mindset ya. Dari dalam kita ada wanti-wanti bahwa menyelenggarakan negara itu tidak mudah, menyelenggarakan pemerintahan itu tidak mudah, banyak godaannya. Jadi kita ada undang-undang yang menaungi, jangan sampai kita menyalahgunakan wewenang jabatan kita dengan menerima suap, gratifikasi dan lain-lain. Masyarakat pun juga harus sadar, bijak bahwa apapun yang kita berikan itu harus prosedural. Boleh mengkritik, tapi harus paham. Nah itu ya. Dan jangan sampai masyarakat juga ngatur yang popong gitu. Jangan sampai. Jadi komitmen Kecamatan Tingkir kembali lagi ya. Jangan memberikan sesuatu berupa apapun, dimanapun yang mempunyai niat pengen dibantu ataupun dimudahkan dengan atau di pelayanan di Kecamatan Tingkir. Ya. Oke. Kita salah Mas. Gimana? Stop gratifikasi. Nah, stop gratifikasi. Nah, masyarakat ini juga harus mulai menyampaikan ke seluruh lapisan masyarakat ini dari misalkan di tingkat RT, RW maupun semuanya lah, ya kan, untuk juga mempunyai niat stop gratifikasi. Kan? Ngopi sih Mas. Ya, silakan Pak lagi. Ini ngopi, tapi saya nggak ngopi ngeteh Mas. Nah, ini beda-beda aliran ya. Saya pengkopi. Tapi meskipun kita beda aliran, kita komitmennya tetap sama. Stop gratifikasi. Itu ya. Oke. Masih di ngopi obrolan pagi bersama kami di Kecamatan Tingkir, dan terima kasih Pak Sek atas waktunya yang diberikan untuk mengedukasi masyarakat di Kecamatan Tingkir mengenai tema gratifikasi tadi, dan mungkin ada yang akan disampaikan lagi kesimpulan dari tadi. Kesimpulannya ya, kalau kita ingin jadi lebih baik, kita ingin jadi merubah negara ini jadi lebih baik, minimal rubahlah diri sendiri. Jadi kita kalau pengen hal yang besar, kita harus memulai dengan hal yang kecil. Gitu kan? Dan dari diri sendiri. Itu. Jika ingin merubah yang lebih baik lagi, rubahlah mulai dari diri sendiri.
sebelum melangkah ke yang lebih besar. Ya. Baik, luar biasa obrolan dan kesimpulan maupun pesan-pesan dari Bapak Sekcam, Mas Sekcam, ya kan, Mas Rangga, dan kita mungkin akan kembali lagi dengan tema maupun topik yang lebih menarik lagi, mungkin dari pelayanan, pemerintahan, dan mungkin isu strategis. Nah, depan kita bisa bahas mengenai netralitas ASN. Baik, netralitas ASN ini yang sangat ditunggu. Jangan lupa 27 November juga Mas, 27 gunakan November. hak pilih Anda ya. Nah, ini 27 November gunakan hak pilih Anda. Jadi selain apa, kita kan berperan di diri sendiri juga pengen berperan di pemerintahan ya. Baik, ya. Pengen negara ini, kota ini lebih baik ya, gunakan hak pilih Anda, pilih pemimpin yang paling dengan percaya untuk bisa mengemban tugas sesuai dengan hati nurani. Ya. Jangan money politik ya. Jangan yang tidak. Jangan yang tidak. Oke. Visi misi jangan lupa dan pilihlah sesuai dengan hati dan pikiran Anda masing-masing. Ya, terima kasih. Kita balik lagi di kesempatan yang selanjutnya dengan topik yang lebih menarik. Ya. Thinker pasti mantap.